Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam pengadaan. Bertemu dengan saya lagi, Muji Santosa. Mari kita membahas pengadaan sehubungan darurat COVID-19. Silakan. Baik Pak, ini saya ingin mengetahui bagaimana sih sebenarnya penggunaan APBD 2020 ini? Ya, APBD 2020 sehubungan dengan darurat COVID ini ada keputusan Kemendagri, Menteri dan Negeri nomor 119 dan keputusan Menteri Keuangan 177 tanggal 9 April 2020 ya 2020 tentang penyesuaian APBD 2020. Ya, intinya di sana hasil penyesuaian setelah disesuaikan maka digunakan untuk kesehatan dan berkaitan dengan pandemi corona. Yang kedua untuk jaring pengaman sosial. Yang ketiga untuk pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Kalau seandainya kami melakukan pengadaan beras untuk rakyat miskin terdampak corona, gimana, bisa nggak Pak? Ya, hal tersebut disebutkan dalam keputusan bersama tadi Kemendagri dan Kemenlu, dan ada juga dalam instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2020. Silakan Anda baca di sana. Ya, dapat diadakan sebagai jaring pengaman sosial oleh instansi yang punya tupoksi yang berkaitan dengan pemberian ini. Namun jangan tumpang tindih dengan bantuan lain dan diprioritaskan pada masyarakat miskin yang terdampak, bukan sekedar bagi-bagi bantuan sehingga nanti kurang tepat sasaran. Buat perencanaan yang baik, buat identifikasi kebutuhan, lakukan identifikasi penyedia. Segera dilakukan, jangan sampai masyarakat meninggal karena lambannya bantuan sosial ini sampai di saat darurat corona COVID ini. Cara pengadaan beras pada saat darurat COVID ini bagaimana Pak? Ya, silahkanlah dilihat peraturan LKPP nomor 13 tahun 2018 dan surat edaran LKP nomor 3 tahun 2020. Untuk PPN sendiri, apakah pengadaan beras bantuan ini dikenakan PPN? Terus selanjutnya Pak, seandainya tidak dikenakan PPN pun, apa sih perlunya kita mengetahui dikenakan atau tidak dikenakan PPN? Dikenakan PPN untuk pengadaan beras bantuan, ya. Apa perlunya kita mengetahui? Kalau kita memiliki anggaran, misalkan 1 miliar rupiah dan kena PPN, maka yang dapat digunakan ya sekitar 900 jutaan lah. Tetapi kalau tidak dikenakan PPN, ternyata tidak kena PPN, maka kita dapat memanfaatkan anggaran 1 miliar rupiah tadi sampai dengan 1 miliar rupiah, bukan 900 juta. Sebaliknya bila kita tidak paham, misal harus kena PPN, tidak dikenakan PPN, padahal sudah terbelanjakan sampai 1 miliar. Nah, ini bisa jadi masalah ya. Bantuan beras ya untuk ini ya tidak dikenakan PPN. Baik pada saat darurat COVID tidak dikenakan PPN, maupun tidak darurat pun juga tidak kena PPN gitu ya. Dikenakan PPN untuk bantuan sosial pengadaan beras sebagai kebutuhan pokok atau bagaimana? Ya, berdasar surat edaran Dirjen Pajak dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 116 tahun 2017, ya, beras termasuk yang tidak dikenai pajak pertama nilai karena termasuk barang kebutuhan pokok. Ya, ini mulai tahun 2017 ya. Termasuk barang beras tadi yang dibeli kepada para penyedia pengusaha maupun yang dibeli dari toko, tidak kena PPN gitu ya. Kalau PPH gimana Pak? Masih dikenakan nggak? Kalau PPH masih dikenakan. Kalau nilainya berapa? Di atas 2 juta rupiah. Demikian yang saya sampaikan. Semoga dapat membantu peran kita dalam rangka darurat COVID ini. Saran saya tetap kita update peraturan-peraturan. Ya, kita tidak berhenti sampai sini. Silahkan diupdate, diperbarui pemahaman atau menerima peraturan-peraturan yang baru. Demikian, semoga bermanfaat.
Salam pengadaan.